dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 akan menyelenggarakan praktik pembelajaran atau layanan bimbingan dan konseling. Saya bertugas di SMP Negeri 17 Bandung. Berikut kartu ujian saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Safa. Safa udah masuk. Ya. Alhamdulillah ya, Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Safa hari ini. Safa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini ada kegiatan apa nih di sekolah? Tadi ikut nonton yang lomba ada sih, bukan sekarang lagi jeda PTS. Oh iya ya, jeda PTS. Lomba apa tadi di sana? Lagi lomba fashion show. Lomba fashion show ya. Terus lagi latihan buat besok ya penutupan ya? Ikutan jadi peserta? Enggak diwakilin sama yang lain. Jadi berapa orang sih? 4 orang. Setiap yang fashion show-nya 2 orang? 2 orang. Oh 2 orang. Waktu kan jeda PTS nih, sebelum pas PTS gimana nih, lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar ibu, tapi sempat susah untuk masuk ke website ujiannya, tapi akhirnya alhamdulillah lancar. Di awal mungkin ya? Iya, di awal. Ya. Waktu Ibu ngawas juga sama ya, banyak yang di awal-awal itu pada nggak bisa masuk ya, tokennya Iya. diganti-ganti, cuman kesini-sini alhamdulillah lancar ya. Nah di sini Ibu senang sekali tadi bertemu dengan Safa hari ini. Terima kasih Safa udah datang ke sini untuk memenuhi undangan Ibu. Nah di sini kita akan mengadakan konseling individu. Pernah nggak melakukan konseling individu? Belum ya, mungkin ini pengalaman pertama ya buat Safa. Nah, konseling individu ini nanti mungkin Ibu akan banyak bertanya nih ya, mempertanyakan sesuatu pada Safa, dan silakan Safa untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya, terbuka gitu. Kalaupun misalnya nih dari obrolan kita ada yang rahasia, boleh Safa untuk bilang ke Ibu, Bu, ini nggak boleh disampaikan ke yang lain misalnya ya. Ibu siap ya menjaga kerahasiaan, karena di HBK itu ada kode etiknya, ada aturannya. Kalau misalnya ada siswa yang mengutarakan atau berbicara suatu masalah, BK siap untuk merahasiakan. Siap ya, sudah paham? Sudah paham. Tujuan konseling kali ini ya, kita akan sama-sama mengidentifikasi pikiran Safa yang entah itu negatif atau positif terhadap suatu peristiwa ya. Jadi apa sih yang muncul di pikiran Safa? Biasanya banyak negatifnya atau positifnya nih ya, kita lihat ya. Nah, kira-kira nih menurut Safa, kita mau membahas apa ya? Apa ya? Tentang Safa yang suka gugup ya kalau bicara di depan kelas. Wah hebat nih Safa tahu ya, bisa membaca pikiran Ibu kayaknya ya. Iya, nah ngomong-ngomong tadi ya tentang gugup berbicara di depan orang banyak, memang itu membuat gak nyaman ya buat Safa. Safa juga nggak tahu kenapa, tapi setiap Safa bicara di depan kelas Safa suka gugup. Suka gugup, tapi kalau berdua gini kayaknya enggak deh ya. Tapi kalau udah depan kelas kemudian berbicara, Safa agak gugup mungkin ya. Itu memangnya sejak apa sih mulai seperti itu? Sejak SD. Oh sejak SD. Kalau boleh diceritain ya lebih jelasnya lagi, gimana itu kejadiannya? Kalau nggak salah waktu itu lagi pelajaran PPKN. Terus guru menyuruh Safa untuk menjawab pertanyaan, dan jawaban Safa kurang tepat. Jadi teman-teman Safa ngertawain Safa. Oh jadi ketika jawab kurang tepat, teman-teman malah ngetawain gitu ya. Begitu waktu itu gimana nih perasaan Safa? Safa Malu ya, karena diketawain sama teman-teman. Terus apalagi yang dirasakan Safa? Safa hampir ingin nangis. Oh sampai ingin nangis, berarti Safa ngerasa sedih ya, ditertawakan sama teman-teman. Mungkin kalau Ibu jadi Safa pun yang merasakan ya, karena udah mah gugup terus salah
salah jawab ya kurang tepat, malah ditertawakan ya, kebayang. Terus ketika itu apa yang dilakukan ketika teman yang menertawakan Safa bagaimana? Safa diam aja, menahan nangis. Gitu ya, nahan nangis ya karena sedih itu. Oke. Nah, yang dipikirkan Safa apalagi selain misalnya pengen nangis, apakah pengen kabur gitu? Pengen kabur ya, keluar dari kelas, ingin cepat-cepat selesai pelajaran PPKN ya karena merasa malu tadi ya ditertawakan. Oke. Kalau ada peristiwa lain nggak yang membuat Safa akhirnya masih duduk di depan kelas atau tidak nyaman berbicara di depan kelas? Seingat sih enggak. Tapi jadi karena kejadian itu gitu ya, Safa pernah waktu pas kelas 7, SMP kelas 7, Safa itu disuruh untuk membacakan puisi. Tapi Safa itu nggak mau, terbalik. Nggak mau, tapi akhirnya ke depan nggak? Iya Bu, karena mau nggak mau Safa harus ke Karena disuruh ya, suruh. tapi Gagal. Maksudnya gagal gimana tuh? karena pas Safa membacakan puisi, suara Safa itu suara Safa agak bergetar karena deg-degan. Oh, deg-degan ya? Ya tuh deg-degan wajar, kan hidup ya kalau nggak dengar. Jadi ketika baca puisi ditunjuk sama guru gitu ya, ditunjuk untuk puisi, Safa suaranya agak bergetar waktunya karena gugup. Terus teman-teman ada yang nertawain atau gimana? Tepuk tangan. Berarti ya kalau tepuk tangan menurut ibu berarti mereka itu mengapresiasi dong hasil tampilan Safa. Tapi waktu itu Safa mikirnya ya tepuk tangan sebagai formalitas aja. Oh gitu. Jadi ketika temennya tepuk tangan karena dulu ini pasti ditertawakan gitu ya, ingat kejadian dulu. Jadi ternyata mungkin pikiran Safanya yang negatif ya. Iya ya. Jadi mikirnya negatif, teman itu mah cuma menghibur Safa aja. Tapi ternyata mungkin dengan Safa puisi mungkin tidak terlihat buku mungkin ya untuk teman-teman karena mungkin bagus ketika membacakan puisi. Akhirnya bertepuk tangan, mungkin menyukai penampilan Safa tadi. Nah, ada lagi kejadian yang ini nggak, yang menyenangkan atau menurut Safa kejadian selama ini ya yang khusus untuk tampil di depan kelas, apakah itu memang semuanya pengalaman yang negatif atau gimana? Ada sih Bu yang menyenangkan menurut Safa. Waktu pas Safa SD, Safa kan pernah ikut lomba musikalisasi puisi. Nah itu Safa juara 1. Terus ya teman-teman Safa banyak yang muji Bu. Gitu. Hebat ya Safa bisa waktu SD SMP tadi? Pas SD. Oh pas SD. Dari SD ikutan musikalisasi puisi terus akhirnya juara ya, banyak memuji. Itu pengalaman yang menyenangkan ya. Berarti pengalaman di depan kelas tidak semuanya negatif atau tidak menyenangkan ya, ada yang menyenangkan. Waktu itu yang dipikirkan Safa apa? Ya, Safa tetap aja sih karena waktu itu kejadian yang pernah ya Safa senang tapi masih tetap takut gitu. Iya masih tetap banyak. Karena ternyata katanya nih ya, pikiran kita yang negatif akhirnya hasilnya jadi negatif juga katanya gitu ya. Berpengaruh, pikiran kita berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Nah di sini kita akan sama-sama ya. Safa silakan mengisi ini ya. Ada di sini ada situasi, silakan Safa isi situasi apa saja ya. Mau yang menyenangkan atau tidak, kemudian pikiran yang muncul ya ketika situasi itu terjadi, dan emosi negatif ya. Kalau ada emosi negatifnya, misalnya malu misalnya atau deg-degan dan sebagainya, silahkan ada skalanya 1 sampai 10 sama Safa
diberi tanda ya, diberi skala, misalnya sedihnya sampai 10, artinya itu sangat sedih atau sangat gugup. Kalau 1 berarti enggak. Ya, paham? Ya, silakan diisi ya. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini ternyata Safa menuliskan 3 situasi ya. Yang pertama, menjawab pertanyaan dari guru. Pikiran yang muncul itu adalah jawaban salah. Jadi ketakutan ya, takut jawabannya salah, dan ini emosinya takutnya lumayan tinggi, ada di posisi 8. Memang takut salah gimana nih, Safa? Takut dimarahin kah sama guru atau gimana? Sebenarnya kalau sama guru nggak dimarahin, cuman ya takut diketawain sama temen kalau salah biasanya biasanya jadi lebih takut diketawain, dan memang diketawain sama teman waktu itu ya, karena pikirannya ini jawabannya nanti salah, nanti teman-teman menertawakan ya, jadi akhirnya terjadi. Nah, sekarang yang kedua, membacakan puisi di depan kelas ya. Pada saat waktu SD ini waktu kelas 7 ya, kalau ini tadi ya. Ya. Pikiran yang munculnya itu pasti gagal karena tidak ada persiapan. Jadi dan ini perasaan emosi negatifnya ada malu dan takut. Wah, ini lebih banyak ya, ada 9. Kenapa nih jadi meningkat nih? Ini berarti ini waktu di SD ya, tadi menjawab pertanyaan dari guru yang waktu ini waktu kelas 7 membaca puisi di depan kelas, dan pikiran pasti gagal. Tapi gagal nggak akhirnya? ya itu Bu, suaranya Bergetar ya, tapi berbanding terbalik ternyata temennya bertepuk tangan ya. Berarti pikiran kita yang ngerasa gagal memang ya tadi suaranya bergetar, tapi hasilnya ternyata enggak ya, gitu. Enggak selamanya yang gagal, tapi teman-teman juga bertepuk tangan buat Safa. Nah, yang terakhir nih, lomba musikalisasi puisi. Pikiran yang muncul itu pasti bisa, kemudian emosi negatifnya yaitu cemas. Berarti ini kenapa menulis pasti bisa? karena ya saya kan itu pasti bisa gitu, karena Safa nggak mau kayak waktu lagi kayak dulu lagi gitu. Safa gagal Ya, ada persiapan dulu mungkin ya, karena lomba namanya lomba kan ya, pasti ada ya persiapan, jadi disiapkan. Kalau ini membaca puisi di depan kelas, karena mungkin tidak ada persiapan, akhirnya berpikir pasti gagal gitu. Tapi ternyata di sisi Safa merasa gagal, tapi ternyata enggak juga ya. Berarti banyak di sini kalau dilihat banyak pikiran yang negatif ya, yang ketika ada peristiwa Safa berpikir yang negatif, akhirnya ya kejadiannya jadi negatif, malah nambah kitanya down mungkin ya ketika di depan kelas.
Nah, menurut kamu nih, pikiran yang negatif ini apakah baik untuk diri kamu? Enggak. Kenapa? Karena saya pikir kalau misalnya Safa terlalu sering negatif jadi terus-terusan gitu, terus-terusan gagal, suaranya yang kayak gitu terus-terusan. Ya. Terus apa dong berarti? Apakah kalau tadi tidak nyaman dengan berpikir negatif? Terus keinginan Safa gimana? Ya Safa inginnya berpikir positif terus Bu. Ya walaupun waktu itu Safa pernah diketawain, tapi ya Safa ingin pikiran Safa itu ya positif gitu. Kalau misalnya Safa ingin berpikir kalau kali ini mungkin gak bakal diketawain lagi. Baik ya, untuk lebih berlatih lagi ya, kita tuliskan nih pikiran yang muncul khususnya yang negatif ini kita ubah ke hal yang pikiran yang positif. Karena tadi Ibu bilang ketika kita berpikir ada hubungan ya, ketika kita antara pikiran emosi ya, ketika emosinya kita negatif ya, atau pikiran kita negatif, emosinya juga negatif ya kan. Kayak ini aku salah kan, ini yang muncul emosi negatif. Kalau ini ada sih cemas ya, tapi hanya 2, tapi karena pikiran kitanya merasa pasti bisa ya, jadi emosi negatifnya itu munculnya sedikit ya. Kan wajar ya ketika lomba ada cemasnya ya, takut kekhawatiran itu ada, cuman sedikit karena dari awal pikirannya positif ya. Nah di sini agar Safa bisa terus berpikiran positif ya, menghapus pikiran negatif. Kita sama-sama belajar nih. Di sini ada lembar positif. Silakan sama Safa tulis ya pikiran yang negatif yang muncul, yang biasanya muncul. Pikiran negatifnya aja dulu. Oke ya, di sini pikiran yang negatif yang muncul ya, khususnya ketika Safa tampil di depan kelas atau di depan umum. Yang pertama takut jawaban salah ya. Ini ada, coba dipakai nomor dulu. Takut jawaban salah, pikiran yang negatif. Nah, menurut Safa nih, kalau dirubah menjadi pikiran positif gimana? Takut jawabannya salah. Boleh. Terus ada lagi nggak? Kita takut jawabannya salah, ya tadi apa? Berarti lawannya takut? Berani atau berani untuk menjawab walaupun salah misalnya. Walaupun salah misalnya, namanya juga belajar misalnya kan gitu, dipositifkan. Jadi ketika pikiran kita ada yang negatif, terutama yang negatif yang muncul, kita alihkan ya dengan pikiran yang positif. Tadi misalnya ya dicontohin sama Ibu, takut jawaban salah, pikiran yang positif. Jadi mencoba dulu menjawab misalnya ya, kalaupun salah ya tidak apa, namanya belajar misalnya gitu. Coba menurut Safa, berdasarkan kata-kata Safa silakan. Yang takut jawaban salah, berarti pikiran positifnya gimana?
misalnya temennya juga bisa menjawab ya kayak gitu. Dan silahkan ke bawahnya nomor 2, 3, dan 4 sama Safa, pikiran yang negatifnya diubah ke pikiran positif. Lihat nih, pikiran negatifnya pasti gagal karena tidak ada persiapan. Jadi pikiran positifnya percaya diri dan tidak takut gagal walaupun tidak ada persiapan ya. Atau ketika tidak ada persiapan berarti harus apa? Berlatih ya, berlatih. Jadi selain menguatkan pikiran positif kita pun juga melakukan suatu usaha biar kitanya tidak merasa gagal ya. Kemudian yang ketiga, takut tidak jelas membacakan puisi ya. Diganti dengan tidak takut apabila membacakan puisi agar dapat membacakan dengan jelas ya. Jadi dicoba aja dulu ya gitu. Tidak usah takut gitu, karena itu namanya punya pengalaman ya kan. Namanya kita tampil di depan, kalau sekali 2 kali itu wajar ya gitu kan, tapi kalau kita terus berlatih insya Allah ya kita tidak akan tidak akan gugup gitu. Dan ini yang terakhir, takut ditertawakan teman. Nah, pikiran positifnya tidak takut apabila ditertawakan oleh teman ya, karena teman menertawakan belum tentu dia bisa ada di posisi kita kan ya. Jadi kita nggak usah terlalu masukkan di hati ya, pasti ada aja ya ketika ya kan ya, kalau mau jawaban benar atau salah kadang teman-teman kita tuh mungkin senang sama kita atau ya teman dekat kadang lucu mungkin ya, biasanya dia ngobrol dengan bahasa ya kalian ketika di depan agak beda dengan ya kan, namanya di depan umum harus sesuai dengan sopan santun dan sebagainya ya, jadi mungkin dia nertawain dan sebagainya kayak gitu. Nah, dari ini nih pikiran negatif ini yang paling sering muncul apa nih dari 4 ini? Paling sering muncul takut ditertawakan. Takut ya, berarti harus dikuatkan nih ya. Tadi selain tadi yang Ibu sebutkan, jadi belum tentu teman-teman kamu itu lebih bagus atau bisa lebih baik ketika tampil, apalagi coba biar pikiran kita lebih baik, dikuatkan lagi. Ada nggak? Ketika diketawain sama teman, perasaannya gimana? Biasanya malu. Kemudian
biasa bisa dikatakan ya, karena mau tadi bener nggak sih ibu, waktu zaman ibu ketika kita di depan nih mau salah mau bener, kadang teman itu ya ada aja yang nertawain gitu, bener nggak sih? Ya, jadi ketika nertawain mungkin bisa jadi bukan ke kita ya, kita kan karena kita di depan ya otomatis memang tujuan fokus utama yang lain ke kita ya, jadi kitanya merasa gugup, tapi bisa jadi ketika tertawa bukan ke kamu, misalnya dia lagi ngobrol sama orang lain kan, ngobrol kan kadang aja disuruh ke depan, ada yang ngobrol ya gitu kan ya di kelas, mungkin dia ngobrol sama temannya, jadi jangan GR dulu ya ketika teman nertawain, ya mungkin bukan buat kita, walaupun buat kita ya nggak apa-apa ya, berarti kita ada sedekah menghibur teman-teman ya, jadi nggak usah dibawa takut ya kayak gitu. Nah ini kan pengalaman yang telah dilewati ya sama Safa. Nanti kedepannya ibu akan memberikan tugas ya berupa hampir sama kayak ini. Jadi nanti di beberapa hari ke depan Safa tulis situasi ya, situasi yang terjadi itu apa ya, apakah banyak negatifnya atau positifnya ya, itu buat melatih ya selama 3 hari ke depan atau seminggu kemudian ya. Itu ingin lihat nih apakah pikiran Safa sudah bisa lurus apa enggak. Lurus itu maksudnya yang positif ya, jadi kan biar Safa pun bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan senang ya. Kalau pikiran negatif perasaannya gimana? Banyak negatif juga kan ya tadi, perasaannya, pikirannya negatif, perasaannya juga negatif, jadi nggak tenang juga gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan ya, karena ini kita sudah sama-sama untuk mengidentifikasi pikiran-pikirannya Safa ya, baik itu yang negatif atau positif. Nanti kedepannya ya kita lihat ya dari tugas yang ibu berikan, apakah Safa sudah bisa ya mengubah pikiran yang banyaknya pikiran yang negatif atau positif ketika ada situasi yang tidak nyaman ya, khususnya ketika di depan banyak orang. Ada yang ditanyakan? Sudah ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Mungkin terakhir ibu ingin nanya nih, jadi yang kamu dapatkan ketika kita konseling individual ini apa? Ya kalau Safa itu udah boleh terus-terusan berpikiran positif, itu juga bakal mengalami Safa jadi selalu gak nyaman gitu. Jadi Safa sekarang harus lebih sering berpikiran positif. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk Safa, khususnya dalam berpikir positif ya ke depannya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan konseling individual kali ini telah selesai. Kita bertemu nanti mungkin minggu depan ya. Kira-kira Safa bisanya hari apa? Mungkin kalau minggu depan, Kamis depan lagi ya kita bertemu. Mudah-mudahan Safanya sehat ya. Kita bisa melakukan konseling dengan baik. Jangan lupa nanti ininya dibawa ya untuk tugasnya, dan dibawa kembali ketika sesi konseling kedua. Terima kasih. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.